Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Reva Yulianizar dan saya adalah salah satu mahasiswi di kampus IKIP Siliwangi Cimahi. Baik, untuk kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai sekilas salah satu materi dari mata kuliah semantik. Di sini saya akan membahas mengenai materi perubahan makna yang di mana di dalam perubahan suatu makna tentunya ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya perubahan makna dalam kata tersebut. Dan di dalam perubahan makna pun ada jenis-jenis perubahannya. Jadi di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna, dan yang kedua, jenis-jenis dalam perubahan makna. Baik, untuk kita mengefisiensikan waktu agar Anda semua dapat menyaksikan video pembelajaran ini, mari kita mulai saja dari materi yang pertama, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu makna di dalam kata. Makna sebuah kata secara sinkronis tidak akan berubah, tetapi secara diakronis ada kemungkinan bisa berubah. Sebuah kata jadi sebuah kata yang pada suatu dulu bermakna B, maka pada waktu yang sekarang atau pada waktu yang masa depan itu berubah menjadi bisa bermakna sebagai C dengan seiringnya berjalan waktu. Maka sebuah makna akan ada kemungkinan bisa berubah. Menurut Muzainah, tahun 2012, halaman 148, perubahan makna adalah pergeseran makna atau aslinya ke makna yang seterusnya akibat dari perubahan waktu yang menyangkut pelemahan, pembatasan, penggantian, dan faktor-faktor perkembangan bahasa. Akibat dari hal tersebut, maka timbullah beberapa macam pergeseran makna, seperti meluas, menyempit, perubahan total, penghalusan, dan pengerasan. Oke, saya sebelumnya memohon maaf apabila wajah saya kurang terlihat jelas, tapi saya berharap Anda semua bisa melihat wajah saya dengan jelas. Kebetulan di sini pada saat saya merecord video pembelajaran ini sedang terjadinya kesalahan teknis, itu mati lampu. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan makna sebuah kata. Yang pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Yang kedua, perbedaan bidang pemakaian. Yang ketiga, perkembangan sosial dan budaya. Yang keempat, adanya asosiasi. Dan yang kelima, pertukaran tanggapan indera. Dan yang keenam, perbedaan tanggapan. Dan yang terakhir, adanya penyingkatan. Di sini saya untuk faktor-faktor penyebabnya hanya menyajikan 7 saja. Sebenarnya masih ada beberapa atau ada 2 lagi yang menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan makna. Namun kita bahas saja untuk 7 saja ya. Baik, yang pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Tentunya ini menjadi sebuah faktor terjadinya perubahan makna dalam sebuah kata. Karena ketika ilmu dan teknologi semakin berkembang, maka
bisa jadi suatu ketika sewaktu-waktu makna di dalam sebuah kata itu pun bisa menjadi berubah. Dan perkembangan dalam ilmu dan teknologi ini bisa menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan makna. Dalam buku Hare, mengemukakan bahwa perkembangan dalam ilmu dan perkembangan dalam bidang teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Misalnya, pada kata berlayar, yang pada awalnya bermakna perjalanan di laut, artinya di air, dengan menggunakan perahu atau kapal yang digerakkan dengan tenaga layar. Ini disebutnya pada waktu dulu adalah perjalanan di laut. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan diiringi dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, tetap saja makna awal dari sebuah kata selalu dipertahankan, yaitu berlayar. Jadi walaupun saat ini ada kapal-kapal besar tidak lagi menggunakan layar, tetapi sudah menggunakan tenaga mesin, namun tetap saja kata berlayar masih digunakan. Untuk yang kedua, yaitu perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam masyarakat berkenaan dengan sikap sosial dan budayanya. Ini juga menyebabkan terjadinya perubahan makna. Misalnya, kata saudara yang pada mulanya berarti seperut atau orang yang lahir dari kandungan yang sama. Akan tetapi, kini kata saudara itu digunakan juga untuk menyebut orang lain sebagai kata sapaan yang diperkirakan sederajat, baik usia maupun kedudukan sosial. Hal ini menyebabkan atau menjadi faktor perubahan makna dalam suatu kata seiring berkembangnya pengaruh sosial dan budaya. Yang ketiga, perbedaan bidang pemakaian. Tentunya ini pemakaian bahasa. Kata-kata yang menjadi kosakata dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat terbentuk dari bidangnya dan digunakan dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum. Oleh karena itu, kata-kata tersebut menjadi memiliki makna baru atau makna lain di samping makna aslinya. Misalnya, dalam bidang pertanian, ada kata-kata benih, menuai, panen, menggarap, membajak, menabur, menanam, pupuk, dan hama. Kata-kata yang menjadi kosakata dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan dan pemakaian sehari-hari dapat terbantu dan digunakan dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum. Yang sebelumnya kata-kata yang seharusnya untuk bidang-bidang tertentu seiring atau ketika kita memakai atau perbedaan bidang pemakaian tersebut bisa menjadi lebih ke umum. Nah, dapat disimpulkan bahwa bidang pemakaian kehidupan sehari-hari dapat digunakan dalam bidang lain atau menjadi kosakata umum. Contohnya, kata menggarap yang pada awalnya menggarap itu adalah bidang dari pertanian, tetapi untuk saat ini digunakan menjadi kata menggarap skripsi, karena kata menggarap di sini bermakna mengerjakan. Artinya di sini adanya perubahan frase pada sebuah kata tersebut.
Oke, yang keempat, adanya asosiasi. Adanya hubungan antara sebuah bentuk ujaran dengan sesuatu yang lain berkenaan dengan bentuk ujaran itu. Sehingga dengan demikian, bila disebut ujaran itu, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang lain berkenaan dengan ujaran itu. Misalnya nih, ada kata amplop, yang memang amplop ini makna sebenarnya adalah pembungkus surat. Dan amplop ini dapat diasosiasikan menjadi uang sogok. Nah, di sini artinya dapat menimbulkan makna lain. Akan tetapi, ini sudah menjadi suatu makna yang dapat dipahami masyarakat pada umumnya. Sederhananya, walaupun kita tidak menyebutkan langsung apa yang dimaksud, tetapi menyebutkannya dengan bentuk ujaran dengan sesuatu yang lain, saling berkenaan, maka ini sudah dapat dipahami. Yang kelima, pertukaran tangkapan indera. Tentunya indera di sini seperti indera pendengaran, indera penciuman, dan indera lainnya. Alat indera kita yang 5 atau alat indera kita itu ada 5 yang sebenarnya sudah mempunyai tugas-tugas tertentu untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi. Umpamanya, rasa pahit, getir, dan manis harus ditanggap oleh alat rasa lidah. Rasa panas, dingin, dan sejuk harus ditanggap oleh alat perasa pada kulit. Gejala yang berkenaan dengan cahaya seperti terang, gelap, dan remang-remang harus ditanggap dengan alat indera mata. Sedangkan yang berkenaan dengan bau harus ditanggap dengan alat indera penciuman yaitu hidung. Di dalam faktor terjadinya perubahan makna kata ini, contohnya rasa pedas yang seharusnya ditanggap oleh alat indera perasa lidah. Rasa pedas ini biasanya makanan ya, tertukar menjadi ditanggap oleh alat indera pendengaran. Misalnya nih, dalam ujaran kata-katanya cukup pedas. Nah, dalam kalimat kata-katanya cukup pedas tersebut dapat disimpulkan atau diartikan bahwa kata-katanya itu menusuk hati saking dibandingkannya dengan rasa pedas begitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pertukaran tanggapan indera ini bisa mengubah atau menjadi salah satu faktor perubahan makna dalam satu kata berdasarkan tempat, situasi, dan kondisi tentunya. Kemudian ada perbedaan tanggapan. Haier mengemukakan bahwa setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkronis telah mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan secara sinkronis namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang menjadi memiliki nilai rasa yang rendah atau kurang menyenangkan, dan ada juga yang memiliki nilai rasa tinggi atau menyenangkan. Contohnya, kata bini dianggap nilai rasanya rendah dibanding kata istri yang lebih dianggap nilai rasanya tinggi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan tanggapan ini dalam sebuah makna kata yang memiliki nilai rasa rendah, tinggi, dan yang mengenakan menjadi salah satu faktor perubahan makna dalam sebuah kata. Kemudian adanya penyingkatan. Dalam bahasa Indonesia, ada sejumlah kata atau ungkapan yang karena sering digunakan, maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan, orang sudah mengerti maknanya. Maka itu adanya penyingkatan. Nah, oleh karena itu, orang sering menggunakan singkatan daripada menggunakan bentuk utuhnya. Mengapa begitu? Kemudian itu bisa menghemat kita dalam berbicara karena kita menyingkatnya. Nah, misalnya kalau orang mengucapkan ayah meninggal, tentu maksudnya meninggal dunia, bukan meninggalkan ruangan, bukan meninggalkan dia. Tetapi ketika ada orang yang menyebutkan atau mengucapkan ayah meninggal, yang otomatis kita sebagai pendengar atau penerima informasi tersebut sudah bisa mengetahui bahwa maksudnya itu adalah meninggal dunia. Begitu juga kata berpulang. Tentu maknanya berpulang ke rahmatullah, bukan berpulang ke rumah, berpulang ke tanah kampung. Tetapi kita itu secara tidak langsung sudah mengetahui maknanya. Jadi dapat diartikan atau dapat disimpulkan bahwa adanya penyingkatan ini menjadi makna yang singkat di mana orang secara keseluruhan memang sudah mengerti maknanya karena sering digunakan. Oke, mungkin itu 7 faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas jenis perubahan pada makna kata. Setelah faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya perubahan makna, ada juga perubahan yang sifatnya peyorasi, ameliorasi, meluas, menyempit, perubahan total, penghalusan, pengasaran, sinestesia, dan asosiasi. Sifat-sifat tersebut dapat menyebabkan perubahan pada makna kata. Jadi, jenis-jenis dalam perubahan makna kata itu ada beberapa bagian. Yang pertama, peyorasi. Yang kedua, ameliorasi. Yang ketiga, meluas. Yang keempat, menyempit. Yang kelima, perubahan total. Yang keenam, penghalusan. Yang ketujuh, pengasaran. Yang kedelapan, sinestesia. Dan yang kesembilan, asosiasi. Mari kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini ada peyorasi. Peyorasi merupakan jenis perubahan yang dapat diartikan memiliki makna kata yang negatif. Dalam hal ini, kata-kata yang termasuk peyorasi itu mempunyai perubahan makna yang lebih buruk atau negatif. Contohnya, kata babi yang semula berarti jenis hewan dengan bentuk gempal dan ciri khas hidungnya besar dan menonjol. Kemudian, kata babi ini mengalami perubahan makna yang digunakan sebagai kata kasar atau umpatan. Sama halnya dengan kata anjing dan monyet yang berarti hewan, kini banyak digunakan sebagai umpatan kasar.
yang kebanyakan sekarang orang tahu bahwa kini kata babi, monyet, dan anjing ini adalah kata umpatan jika dikenakan atau diperuntukkan untuk manusia atau orang. Tentunya kalian setelah mengetahui tidak boleh ya menggunakan kata umpatan terhadap orang karena ini memiliki sisi negatif dan buruk. Kemudian ada ameliorasi. Ameliorasi ini merupakan jenis perubahan makna kata positif atau lawan dari peyorasi tadi. Dalam hal ini, kata-kata yang termasuk ameliorasi ini memiliki makna positif dibandingkan makna aslinya atau makna pada awalnya. Contohnya, kata sahaya dalam bahasa Melayu yang berarti hamba, abdi, atau budak. Namun kini kata sahaya mengalami perubahan makna yang lebih positif yang tentunya kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, yaitu berubah menjadi saya. Sebenarnya ameliorasi ini sama halnya dengan penghalusan. Kemudian ada meluas, yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki satu makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor tadi yang menyebabkan atau menjadi memiliki makna-makna lain. Contohnya, kata saudara yang pada mulanya hanya bermakna seperut atau sekandung, kemudian meluas atau lebih ke umum, yang berubah maknanya menjadi siapa saja yang sepertalian darah, dan malah sekarang kata saudara itu disebut siapapun. Dalam istilah lain, meluas juga dapat diartikan juga generalisasi atau perluasan, yaitu suatu proses perubahan makna kata dari yang lebih khusus kepada yang lebih umum atau luas, atau arti lain dari yang lebih sempit kepada yang lebih luas. Contohnya, kata putra dan putri yang semula berarti anak laki-laki raja dan anak wanita raja yang kini diartikan sebagai semua anak laki-laki dan anak wanita. Kemudian di sini yang keempat ada menyempit, yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada satu buah makna saja. Contohnya, kata sarjana yang pada mulanya berarti orang pandai atau cendekiawan, kemudian berarti berubah menjadi menyempit, yaitu orang yang lulus dari perguruan tinggi. Yang kelima, perubahan total. Perubahan total ini adalah berubahnya sama sekali makna sebuah kata dan makna asalnya. Jadi perubahan yang terjadi itu secara total atau secara keseluruhan. Contohnya kata ceramah pada mulanya yang berarti cerewet atau banyak cakap, tetapi kini berarti kata ceramah itu adalah pidato atau uraian, yang artinya mengenai suatu hal yang disampaikan di depan orang banyak. Nah, hal ini tentunya menyebabkan perubahan makna secara total yang tidak ada sangkut pautnya dengan makna awal tadi. Tentunya ya, yang pada mulanya kata ceramah itu yang berarti cerewet atau banyak cakap. Ini ada penghalusan. Sebuah kata atau sebuah bentuk yang tetap, akan tetapi konsep maknanya mengenai
kata atau bentuk itu yang berubah. Gejala yang alami penghalusan ini ditampilkannya kata-kata atau bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan. Contohnya, kata penjara atau buih kini diganti dengan kata ungkapan yang maknanya lebih halus, yaitu lembaga kemasyarakatan. Ada contoh yang ketujuh, pengasaran. Tentunya setelah penghalusan pasti ada pengasaran. Ini kebalikan dari penghalusan tadi, yaitu usaha untuk mengganti mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan makna kata yang lebih kasar. Contohnya, kata menggondol yang biasa dipakai untuk binatang seperti anjing menggondol tulang. Tetapi kini dapat digunakan seperti dalam kalimat, wanita berhasil menggondol pulang piala emas. Jadi walaupun di sini kata menggondol itu kasar atau diperlakukan emang biasanya dipakai untuk binatang, tetapi kini dapat digunakan untuk kita juga sebagai manusia. Tetapi pengasaran di sini tidak terlalu kasar ya, ini masih memang sering orang gunakan gitu. Yang kedelapan, ada sinestesia. Nah, sinestesia ini adalah perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya, suara Ibu Ani itu sedap benar didengar. Nah, kata sedap ini pada kalimat tersebut sebenarnya itu adalah tanggapan indera perasa makanan ya. Tetapi pada pernyataan tersebut justru ini dipakai sebagai tanggapan indera pendengar. Sedap, enak gitu, enak didengar. Nah, ini disebutnya sinestesia. Dan yang terakhir, asosiasi. Asosiasi ini adalah semacam perubahan makna yang terjadi sebagai akibat persamaan sifat. Contohnya, kursi itu telah lama diidam-idamkannya. Nah, kata kursi di sini pada kalimat tersebut itu berasosiasi atau bersamaan sifatnya dengan kedudukan, jabatan, atau posisi. Itu disebutnya sebagai asosiasi. Cukup sudah yang saya bahas mengenai faktor-faktor terjadinya perubahan dalam sebuah makna kata dan jenis-jenisnya. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akhiri saja. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video saya. Semoga video pembelajaran yang Anda saksikan tadi dapat bermanfaat untuk menambahkan ilmu yang Anda ketahui mengenai bidang bahasa semantik. Terima kasih atas waktu luang Anda yang telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.